Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wadil amin. Amma ba'du. Salawat dan salam terus kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh sahabatnya, beserta seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah wal alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini telah memberi kita kembali berupa nikmat dan anugerahnya, sehingga kita merupakan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diringankan langkah kaki kita, dilembutkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan istiqomah di dalam berjalan di atas petunjuk dan bimbingannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami mulai, kami ucapkan terima kasih kembali kepada para jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada malam hari ini telah berjihad binafsi meluangkan waktunya untuk menghadiri majelis pada malam hari ini. Dan kembali kita bersama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wal alhamdulillah, Allah masih beri nikmat kepada kita, nikmat yang berupa hidup yang terkadang banyak daripada kita yang melupakannya, bahwa tiada yang lebih mampu menandingi nikmat di atas nikmat ialah hidup yang Allah berikan kepada kita, yang hingga pada detik ini kita masih dipinjamkan 7 sifat yang telah dititipkan di batang tubuh kita. Karena terkadang manusia lupa untuk mensyukuri nikmat yang telah banyak dilupakan oleh umat. Karena umat ini seringkali menyikapi dikatakan nikmat rezeki berupa sesuatu yang bersifat materi, ya. Karena terkadang yang dikatakan rezeki yang disifati banyak manusia ialah sesuatu hal yang mempunyai sifat bentuk fisik saja, nggih. Mungkin entah itu berupa uang, nggih, berupa makanan, ataupun berupa fasilitas-fasilitas kenikmatan hidup. Dan salah satunya ialah kenyamanan di dalam berumah tangga, kenyamanan di dalam bekerja, termasuk di dalamnya ialah jabatan juga.
Itu yang seringkali manusia hanya syukuri saja. Ketika kehilangan, maka akan timbul rasa kecewa. Ketika kecewa, maka manusia selalu berusaha menuntut Tuhannya, ya. Manusia selalu berusaha menjadikan Tuhan sebagai pesuruhnya, karena di dalam doanya seringkali manusia mengharuskan Tuhan mengabulkannya. Manusia lupa bahwa ketika ingin bahagia atau yang namanya kenikmatan anugerah atau rezeki itu bertambah, jalan pertama kita harus pandai di dalam bersyukur, Bapak Ibu, nggih. Karena 7 sifat yang dititipkan kepada kita ini tidak bisa dihargai dengan apapun, nggih. Apalagi hanya dengan sebatas nominal uang, nggih. Bisa dibayangkan ketika yang bisu ingin bicara begitu susah dan tidak mungkin dia bisa bicara karena sudah bisu, sedang kita yang mudah mengucapkan kata-kata terkadang kita tidak mampu bertafakur, kita tidak mampu, nggih, masuk ke dalam apa yang dikatakan kalam itu sendiri, nggih. Karena ketika manusia berucap, kalamullah menyertainya. Sifat-sifat Allah yang selalu menjadikan manusia mampu berucap, nggih. Tapi terkadang ucapan kita seringkali tidak kita jadikan sebagai ibadah, ya. Jadi banyak sekali manusia yang berucap tanpa memiliki nilai ibadah sedikit pun, ya. Banyak sekali yang berkata-kata hanya kosong belaka, termasuk di dalamnya ialah menggibah, ya. Di dalamnya memperolok-olok seseorang, memperolok kepada orang lain, merendahkan, mencaci maki. Itu artinya kita tidak mampu mensyukuri nikmat bicara, ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hendaknya pada malam hari ini mari kita belajar mempelajari, meneladani para wali-wali Allah, supaya kita mampu menapaki jalan-jalan untuk paling tidak mendekati, alhamdulillah, mampu hadir, ya, di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan yang harus kita teladani ya para wali-wali Allah, bagaimana mereka bisa mampu sampai kepada kehadiratnya, ya. Karena para waliullah ini juga mensuri tauladani junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, salah satu meneladani daripada junjungan Nabi besar kita ketika kita beragama, wajib mendasarinya dengan awaludin ma'rifatullah. Apabila kita beragama tanpa landasan awaludin ma'rifatullah, yang terjadi maka banyak manusia hanya taat kepada Allah secara zahirnya saja. Zahirnya taat sholat 5 waktu, zahirnya taat zikir, ya, taat menghatamkan Al-Quran, tapi batinnya menentang Tuhan. Dalam arti menentang Tuhan, batinnya tidak memakai pedoman Al-Quran dan Sunnah,
dari junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya ialah banyak orang sholat, tapi banyak orang juga masih mampu membodohi orang. Orang banyak sholat tapi masih mampu membohongi, memanipulasi, ya, menzolimi, mengakal-akali orang. Itu salah satu contoh bahwa kita ini durhaka kepada Allah, ya. Itu akibat daripada beragama tanpa didasari dengan awaludin ma'rifatu. Karena orang beragama ini Bapak Ibu, yang terpenting ialah keimanan. Arti iman percaya. Arti percaya berarti kita sudah menyaksikan, kita sudah melihat Tuhan, bukan melalui mata zahir, tapi melihat, menyaksikan Tuhan dengan penglihatan mata kolbu kita, melalui tajalli Tuhan, melalui zat dan sifatnya. Itulah Bapak Ibu, okay? Karena manusia tanpa didasari keimanan di dalam ibadahnya seringkali mampu menipu diri sendiri, menipu Tuhannya, dan menipu manusia. Karena agama ini bukan terletak kepada baju, bukan terletak kepada penampilan, bukan terletak kepada titel, tetapi terletak kepada akhlak, budi, pekerti, seperti akhlaknya Rasulullah. Kita ini umatnya Nabi. Kalau akhir zaman ini akhlak kita masih belum mencerminkan akhlak Nabi, agama kita artinya dipertanyakan. Bagaimana nilai-nilai sholat itu bisa kita praktekkan di keseharian kita, ya? Sedang sholat itu kan mi'rad. Mi'rad artinya bertemu. Setelah bertemu Tuhan mustahil mengerjakan maksiat. Seperti itu. Tapi pada kenyataannya hanya sekedar seremonial saja. Hanya sekedar kewajiban saja. Menggugurkan yang namanya fardu ain. Mengerjakan sholat karena takut masuk neraka. Mengerjakan sholat hanya mengharapkan pahala. Mengerjakan sholat mengharapkan imbalan surga. Selain itu tidak ada. Oleh sebab itu malam ini mari kita tafakur, kita belajar di majelis ini supaya melembutkan hati kita, supaya kita termasuk orang-orang yang hati kita ini salim, selamat, dan berpulang dengan husnul khotimah. Oleh sebab itu belajar tidak cukup hanya tahu ilmunya saja, tidak hanya sekedar teorinya saja, tetapi belajar ilmu awaludin ini wajib kita memakai rasa. Karena belum tentu yang hitam saya masukkan ke gelas ini dikatakan kopi. Belum tentu. Oli saya masukkan juga hitam. Oleh sebab itu harus itulah berjalan orang suluk yang berjalan di dalam jalan menuju kepada Allah Subhanahu. Oleh sebab itu ini pentingnya Bapak Ibu ya, malam ini mari kita belajar musyahadah, ya. Belajar kita ini setelah sampai kita di dalam hakikat, kita mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkenan
memakrifatkan kita, nggih. Karena makrifat ini kunci yang namanya keselamatan Bapak Ibu, nggih. Mohon maaf, nggih, mohon maaf. 70 tahun, 80 tahun kita taat ibadah, nggih, tanpa didasari awaludin. Hanya taat ibadah sisi zahirnya saja ya. Ibadah ada dua Bapak Ibu, nggih, sisi zahir dan sisi batin. Kalau kita hanya nggih taat di sisi zahirnya saja, yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Ibadah zahir tidak mampu merubah akhlak, budi, pekerti manusia. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu, nggih. Ahli sholat tidak menjamin dia jujur, nggih. Nyatanya di berita-berita itu yang saya lihat, orang yang diselidiki KPK ini kok rata-rata KTP-nya bisa rata-rata. Islam itu kan rahmatan lil alamin. Islam itu kesucian. Islam itu keselamatan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Islam diturunkan ke negeri Arab yang waktu itu umatnya masih di dalam jahiliyah, di dalam kegelapan. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang paling mulia, Nabi kita yang paling sempurna dan yang paling kita cintai, diturunkan untuk apa? Mengubah akhlak, budi, pekertinya melalui Islam itu sendiri. Nah, kita diharapkan meneruskan perjuangan Nabi kita. Kalau tidak mampu berdakwah, paling tidak berjuanglah untuk menyelamatkan diri sendiri. Banyak di antara kita zahirnya taat kepada Tuhan, taat, nggih. Karena apa? Terkadang kalau enggak sholat nanti enggak enak dilihat suami. Kalau enggak sholat enggak enak dilihat istri. Kalau enggak sholat enggak enak dilihat mertua. Kalau enggak berangkat ke masjid enggak enak dilihat tetangga. Nah, berarti ketaatan kita masih terbatas ketaatan secara zahirnya saja. Masih takut dilihat manusia, masih menginginkan penilaian manusia, dan masih mengharapkan sanjungan manusia. Ya. Karena minggu kemarin dikatakan bahwa ketika kita sudah mahabbah kepada Tuhan, para wali itu Bapak Ibu, ibadahnya disembunyikan. Karena ibadah sifatnya rahasia. Hanya kita dan Tuhan kita yang mengetahuinya. Belum tentu kita berdiri sholat, ketika takbir hati kita hadir kepada Tuhan. Belum tentu Bapak Ibu. Kadang-kadang bisa kok keliling ke pasar, Allahu Akbar. Nah, keliling. Tadi yang belum saya beli apa? Nah, apalagi kalau kunci ketinggalan. Ya, di depan masjid, wah cowopet itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lihat motornya dulu, enggak hilang. Artinya disinilah pentingnya keimanan Bapak Ibu. Kita setiap hari diwajibkan di dalam sholat selalu harus bersyahadat. Asyhadu alla ilaha artinya kita sudah beriman, kita sudah menyatakan bahwa Allah satu-satunya ilah yang kita sembah, yang kita cintai, yang kita taati di dalam hidup ini secara lisan. Tetapi Tuhan perlu bukti Bapak Ibu.
Oleh sebab itu ketika setelah bersyahadat, setelah masuk Islam, kita diuji. Apakah betul keimanan yang telah engkau lisankan? Tapi ternyata banyak di antara umat masih menuhankan jabatannya. Ketakutan kehilangan posisi jabatan, tapi tidak ketakutan kehilangan waktu untuk sholat 5 waktu. Lebih takut kehilangan posisi jabatannya daripada ketakutan kehilangan keridhaan dari Allah Subhanahu. Kenyataannya seperti itu Bapak Ibu, akhir zaman. Lebih ketakutan kehilangan uang daripada kehilangan iman. Nyari yang haram aja susah Pak Ustadz. Apalagi yang halal ya. Ya Allah, ya Rabbi. Oleh sebab itu kan sering saya katakan, belajar di majelis ini kita harus mampu lulus di dalam belajar, kelulusan di majelis ini akan mendapat gelar S3. Yang pertama, sadar. Orang kalau mau belajar artinya dia menyadari bahwa kita ini memerlukan ilmu untuk jalan pulang ke akhirat. Karena tanpa ilmu mustahil kita bisa berpulang dengan selamat. Orang kita mau berkunjung ke saudara kalau tidak punya alamat tidak sampai loh Bapak Ibu. Pasti kita WA, mohon di share lokasinya. Nah, oleh sebab itu setiap sholat kita kan terus minta share lokasi pada Tuhan. Ihdinas sirata. Setiap hari minta petunjuk, tapi diberi tidak mau memakai. Berarti kebanyakan umat akhir zaman ini imannya sebatas di lisan saja. Ini harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu Rasulullah itu diangkat kenabian dan kerasulan umur 40 tahun sampai menerima perintah sholat. Jedanya berapa tahun Bapak Ibu? Masih ingat? Di Isra Mi'rajkan umur berapa tahun Bapak Ibu? 53. Berarti 13 tahun Rasulullah memberikan pencerahan bab Awaluddin Ma'rifatullah. Karena ini yang menyelamatkan Bapak Ibu. Tanpa didasari pondasi yang kuat, maka agama ini hanya sekedar cerita Bapak Ibu. Keimanan umat Islam tanpa akidah tauhid maka setipis kulit bawang saja. Diuji sedikit kesusahan, sedikit kelaparan, sedikit miskin, ngeluhnya Masya Allah. Ngeluhnya itu Masya Allah. Rajin tahajud, isinya dikte Tuhan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau angkat kesusahanku, Engkau lunaskan hutang-hutangku, Engkau mudahkan jalan rezekiku. Nah, karena kita beragama tanpa dilandasi dengan Awaluddin Ma'rifatullah, kita beriman tapi tidak paham apa arti iman itu sendiri. Iman itu keyakinan Bapak Ibu. Yakin itu dasarnya sudah menyaksikan. Kalau belum menyaksikan, syahadat kita dikatakan penyaksian yang palsu. Maka ketika kita dalami syahadat,
hakikat yang bersyahadat itu sendiri siapa Bapak Ibu? Yang bersyahadat hakikatnya siapa? Si hayat itu sendiri. Maka si hayat ini esa dengan yang punya sifat. Hayat itu sifat Tuhan. Berarti hayat tidak terpisah dengan tuh. Kita dimampukan untuk bersyahadat. Tapi banyak manusia belum paham apa yang diucapkannya itu Nah, di sini loh Bapak Ibu, bab syukur saja belum selesai kita mengkaji. Banyak manusia itu meminta hak-haknya kepada Tuhan, tetapi lupa kewajibannya. Bab pertama ialah bersyukur. Bapak Ibu bisa bergerak, bisa berjalan. Bukankah itu anugerah nikmat Bapak Ibu? Yang stroke, yang nggak bisa bergerak tersiksa enggak Bapak Ibu? Tersiksa. Kita ini diuji, disertai, diberi kenikmatan di dalam sehari-hari. Kalau keluhan saja yang keluar daripada lisan kita, namanya kita tidak mampu bersyukur. Pagi dihidupkan, alhamdulillah. Karena banyak yang ketika pagi dihidupkan tapi lain di alamnya, alam barzah. Nah, kita dihidupkan di alam dunia, betul Bapak Ibu? Masih bisa menghirup udara segar, membuka mata itu juga yang matanya buta banyak Bapak Ibu pengen melihat. Tetapi ketika kita diberi penglihatan, lupa kita syukurnya, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lupa tafakur, bahwa di dalam penglihatan kita Allah memampukan kita melihat dengan sifat penglihatannya. Kita tidak mampu melihat Bapak Ibu. Nikmat-nikmat seperti itu yang harusnya kita tafakuri sebelum kita berkeluh kesah Bapak Ibu. Ini loh sebabnya manusia ini susah, hidupnya sengsara, menderita, derajatnya tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena diberi nikmat tidak tahu syukur kepada Tuhannya. Diberi nikmat minta lagi, seperti itu. Diberi nikmat tuh syukuri dahulu, maka akan ditambah. Seperti itu. Adanya kesusahan ini kan karena Allah ingin menegur kita. Diberi hidup, bisa bergerak, hari ini sehat, tidak kekurangan 7 sifat. Yang kurang banyak loh Bapak Ibu. Seperti itu. Kita sehat walafiat, alhamdulillah. Tapi mengucapkan alhamdulillah terkadang susah masih Bapak Ibu. Yang banyak terucap kenapa? Nah, kok bisa? Nah, kayak apa? Nah itu loh, berkeluh kesah terus di kedepan. Nah, kalau seperti itu maka ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sampai bagaimana kita akan musyahadah. Oleh sebab itu sering saya katakan, Bapak Ibu hadir di majelis ini, pulang harus bahagia, pulang harus sukses dan berhasil, pulang harus lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Hutang-hutangnya dilunaskan, hajat-hajatnya dikabulkan, amin. Kuncinya diberi sudah, kuncinya bersyukur, pantang untuk berkeluh nah, mampu Bapak Ibu ya. Nah, terkadang kita salah di dalam
melihat segala sesuatu yang Allah hadirkan kepada kehidupan kita. Nggih? Manusia yang belum makrifat. Manusia yang belum mampu belajar di dalam mentauhidkan fiilnya Tuhan, terkadang ketika diuji yang menurutnya tidak disenangi, dikatakanlah itu kesusahan. Kesusahan. Didatangkan banyak masalah ke dalam hidup kita. Apa jadinya ketika seluruh keinginan kita dikabulkan terus, Bapak Ibu? Hidup kita dinyamankan terus. Nah, nanti yang terjadi seperti seperti Fir'aun, sakit tidak pernah, susah nggak pernah, miskin tidak pernah. Nah, akhirnya aku menjadi Tuhan. Itu Fir'aun. Adanya kita ini didatangkan sedikit susah, sedikit sakit, sedikit kekurangan, supaya kita pertama sadar diri. Posisi kita sebagai hamba. Jika hamba, artinya memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Banyakan kita ini KTP Islam 5 waktu sehari, tapi seakan-akan tidak perlu Tuhan. Seakan-akan tidak perlu tuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita merasa hidup sendiri. Kita tidak merasakan bahwa tubuh jasad, batang tubuh, tubuh rohani ini merupakan titipan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak merasa bahwa 7 sifat itu amanah dari Tuhan. Lalu manusia yang seperti ini, yang tidak mampu mengenali jati dirinya, akhirnya hidup di dunia tidak mampu berhati-hati di dalam menjaga amanah Tuhannya. Merasa mulutnya sendiri, lalu berkata semaunya sendiri. Kalau marah itu kan sering saya katakan, kalau orang yang belum bertauhid, kalau marah kebun binatang keluar semua. Ada buaya, ada kuda nil, ada jerapah. Nah, yang dikatakan siapa? Manusia, insan, ciptaan Tuhan. Manusia itu mulia, Bapak Ibu, pantang disumpahi. Ketika menyumpahi seseorang, maka sumpah itu akan berbalik kepada diri sendiri. Seperti itulah. Itulah orang-orang yang hatinya goplah, lalai terhadap apa yang Tuhan titipkan kepada dirinya. Dia lupa bahwa suara itu timbulnya dari kalamullah. Nah, orang kalau sadar, kalau ngaku umatnya Nabi, kalau ngaku loh ya, usahakan berbicara yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Ya, ini ada pengemis mau ngasih aja bemame dulu. Nah, mau ngasih nah bemame. Pian sih, orang ini malas betul, nggak kerja, masih sehat, punya kaki, punya tangan. Nah, bemame mau ngasih nah bemame. Ya Allah, ya Rabbi. Artinya kita merasa kita mempunyai artinya kita merasa kita mampu memberi. Artinya kita merasa kita yang mampu berbuat kebaik. Masih ingat pelajaran yang kemarin? Timbulnya perbuatan daripada keinginan hati. Timbulnya keinginan hati daripada keinginan rohani. Timbulnya keinginan rohani dari keinginan kehendak dari siri. Yang memerintahkan sir di dalam tubuh manusia ialah zat yang maha suci.
Artinya yang memberi, yang berkehendak, yang mampu berbuat baik, hakikatnya Allah itu sendiri, bukan kita. Kalau kita merasa bisa berbuat baik, akhirnya timbul sifat ujub, sifat riya, ya. Dan itu sifat-sifat yang menyebabkan kita terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terhijab? Karena kita tidak mampu melihat siapa sesungguhnya yang ada di dalam fiilnya. Nah, artinya kita kada pinandu. Nah, tauhidul af'al ini harus kita tanam ke dalam kolbu kita ketika kita ingin bermusyahadah, ketika kita ingin meneladani para wali, bagaimana mereka menapaki jalan menuju kepada Tuhan yang maha suci. Bapak Ibu, mereka mampu melihat bahwa seluruh kejadian, gerak diam manusia dan seluruh alam semesta hakikatnya fiilnya jua. Itu yang menjadikan kita nanti timbul sifat ikhlas. Ya, ini di masjid Jumatan, ya, uangnya ada 3, ya, 3, 5.000, 20.000, 50.000. Kira-kira yang diambil yang mana, Bapak Ibu? Kira-kira. Nah, seperti itu loh Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika di dalam kolbu sedekahkan yang terbesar, maka supiah kita, ya, nafsu kita yang tidak menghendaki kebaikan untuk diri kita ini, dia protes. Oh, 50 bisa buat beli rokok ini di Samsung. Nah, sayanglah. Nah, keluarlah 20 sayang, 5.000 ini yang nggak sayang ini. Kalau ada 1.000 diambil yang 1.000 ini yang pati murah. Nah, padahal ini uangnya yang menghantarkannya kepada kehidupan di akhir. Ya Allah ya. Berarti masih mempunyai kemelekatan hati. Ya, betul. Kecintaan. Ketika kita diajari oleh Allah untuk belajar ikhlas. Ikhlas itu melepaskan. Melepaskan itu harus tahu ilmunya. Ilmunya mengenal diri, bahwa kita ini kada mempunyai apa-apa. Yeah. Ada yang cantik di sini. Nah, ada yang gagah di sini. Kalau merasa cantik, merasa gagah, artinya merasa ada di diri. Cantik dan gagah itu mencerminkan sifat, yeah, keperkasaan, mencerminkan sifat keindahan daripada Allah Subhanahu. Kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Ya, kalau bisa memilih, milih semua, milih gagah semua umpamanya, milih cantik semua. Betul? Ya. Karena ini hanya casingnya Bapak Ibu ya. Kalau sudah kita belajar awaludin, ya, la maujud bihaqi, jangan suka kita menilai seseorang dari penampilan fisiknya, nggih. Semua sama Bapak Ibu. Kita dilarang keras, nggih, oleh junjungan Nabi besar kita untuk merendahkan orang, nggih. Kita dilarang untuk membeda-bedakan orang. Dia mau jelek, dia mau bagus, tetap harus kita hormati. Ya Bapak Ibu. Karena kalau dikupas jasadnya, yang tinggal apa Bapak Ibu? Ruhnya. Ruh ini laisa enggak Bapak Ibu?
Nggih, betul. Manusia yang membedakan kan casingnya aja. La maujud bihaqi, bahwa yang ada ini zat sifat semua. Nggih. Oleh sebab itu, nggih, kalau kita ingin belajar, nggih, untuk mendekatkan diri melalui jalan-jalan yang Rasulullah contohkan, pantang untuk kita merendahkan orang, walaupun sebatas di dalam hati kita sendiri, nggih. Kita sholat, nggih, umpamanya jamaah di masjid, lihat di depan kita baju kok sobek-sobek dibawa ke masjid ini, nggak ada yang lain kah? Padahal itu baju yang paling bagus bagi dia. Nah, karena dia miskin, itu yang paling bagus dipakainya. Memang sobek, tapi sobeknya di tempat yang bukan aurat. Kita ini masih bisa terkadang-kadang Allahu Akbar kayak gitu dibawa ke masjid ini, nggak malu sama Tuhan. Ya Allah, ya, belajar ilmu ketuhanan, jangan suka, ya, menilai orang, ya Bapak Ibu, jangan suka menjelek-jelekan orang walau sebatas di dalam hati kita, ya, seperti itu. Karena ketika kita sudah mencapai makom musyahadah, maka hilanglah yang namanya keadaan dualisme. Paham Bapak Ibu? Kalau masih ada dualisme Bapak Ibu, kita mudah kotor hatinya. Kita melihat orang, sedikit-sedikit kita menilai, sedikit-sedikit kita menggibah orang itu tadi, sedikit-sedikit kita berburuk sangka lawan orang, masih ada dualisme. Artinya dualisme itu apa Bapak Ibu? Kita merasa jauh daripada Tuhan merasa jauh kah dekat Bapak Ibu? Kira-kira saat ini merasa ini hamba, lalu Tuhannya di atas sana. Makanya kalau doa bagaimana Bapak Ibu? Menghadap ke atas. Ini hakikatnya harusnya kita mengetahui derajat Tuhan itu lebih tinggi daripada segala yang ada di langit dan bumi. Maksudnya seperti itu. Karena Tuhan tidak bertempat. Dikatakan aras itu yang tertinggi kedudukannya. Itulah Bapak Ibu. Ya. Tetapi Tuhan itu muhit meliputi. Kalau sudah Tuhan muhit, Tuhan meliputi, artinya kalau kita ini ngakunya umat Rasul, jangan memalukan Rasul kita. Rasul itu malu kalau lihat umatnya tidak sesuai dengan yang diajarkannya. Rasulullah dakwah harapannya diterima, lalu dilempari, pulang yo nggak kecewa toh Bapak Ibu. Malah didoakan yang baik. Kita habis nolong orang, yang kita tolong sukses, lalu yang sukses nggak pernah hadir ke rumah kita. Nah lalu lah pemamai itu, kalau nggak tak tolong dulu loh, nggak tahu terasa terima kasih orangnya. Merasa kita berarti merasa memiliki gerak, ya Bapak Ibu. Artinya kita belum mampu memusyahadahkan fiilnya Allah di dalam setiap gerak hambanya. Oleh sebab itu tadi saya katakan, kalau sudah kita belajar musyahadah af'al, lihatlah bahwa seluruh sesuatu yang bergerak atas daripada sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini, tidak ada lagi sifat dendam, tidak ada lagi sifat tidak suka kepada benci, sudah hilang Bapak Ibu.
dendam hilang. Ya, ini beda sedikit, beda partai aja sebulan nggak teguran, woy. Oh, yang satu milih lainnya. Nah, ada usah bertetanggaan kita lah. Nah, seperti itu, ya. Bahwa setiap fiil ternyata datangnya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, ketika sudah mampu melihat apapun yang datang di dalam kehidupan kita, yang kita katakan itu terkadang ada yang baik, terkadang ada yang tidak baik, kita harus ikhlas. Arti ikhlas apa Bapak Ibu? Ikhlas itu artinya ridho dengan apa yang Allah beri kepada kita. Yang kita tidak sukai itu yang paling kita tolak di dalam kehidupan kita. Yang kita sukai itu yang kita harap. Itulah manusia. Ya? Oleh sebab itu Bapak Ibu kembali lagi di tauhid af'al ini dikatakanlah nurul Islam. Orang yang sudah mampu mentauhidkan fi'ilnya Allah di dalam kehidupannya, orang-orang ini akan mendapatkan ma'unah Bapak Ibu. Ma'unah itu apa Bapak Ibu? Artinya setiap dia mempunyai kesulitan, setiap dia mempunyai kesusahan, setiap dia diuji dengan berbagai masalah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Nah, ini namanya ma'u, karena ikhlas dia Bapak Ibu. Baikkah, kada baikkah, pokoknya semua jika Allah yang mendatangkan berarti itu baik semuaan untuk ulun. Nah, yang menilai baik kada baik kan nafsu kita Bapak Ibu. Nafsu kita. Lah kalau kita terus diberi apa yang kita mau, nah lupa sama Tuhan. Iya kah? Nah, diberi sedikit titipan harta saja lupa kok. Yang diingat-ingat healing. Nah, kuliner. Ya, shopping. Nah, karena keadaan senang hatinya, lalu lupa zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka dengan zikir itu akan melembutkan hati kita. Dengan zikir akan menghidupkan hati kita. Dengan zikir akan menyelamatkan hati kita. Mau senang kah, mau susah kah, sama aja Bapak Ibu. Yang diistiqomahkan bukan kesedihannya, yang diistiqomahkan bukan kebahagiaannya, tapi yang diistiqomahkan ialah ketenangannya. Bagaimana mencapai ketenangannya? Satu-satunya cara menghubungkan kolbu kita kepada Rabbul Izzati. Melalui apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Nah, ilaha. Kita tidak ada. Lalu Allah adakan. Rasa syukur kita di mana selama ini? Hidup dihidupkan, rezeki diberi, pengen menikah dikasih suami, dikasih istri, diberi anak. Tapi habis itu lupa sudah. Hidup hanya untuk circle seperti itu saja. Bangun tidur yang dipikir pekerjaan, keluarga, sudah. Tuhannya kalau ingat saja, kalau susah saja, kalau perlu pertolongan saja, baru saya datang kepada Tuhan. Kalau pas lapang, nah syahadatnya di mana? Asyhadu alla ilaha illallah. Ternyata hartanya jadi Tuhannya, suaminya jadi Tuhannya, istrinya jadi Tuhannya, anak-anaknya, jabatannya, bukan Allah ternyata. Seperti itu, ya. Oleh sebab itu yang pertama ialah
harus mentauhidkan af'al atau fiilnya Allah. Nggih. Itulah kalau kita sudah ikhlas, kita mudah memaafkan kesalahan orang, Bapak Ibu. Kita mudah memaafkan kekilafan orang, nggih. Oleh sebab itu, di minggu-minggu yang lalu kami kan sangat menghimbau jangan terlalu buru-buru menilai seseorang hanya melalui penglihatan kita ini melihat orang sekilas saja, Bapak Ibu. Di dalam rumah kita tidak mampu melihatnya, apalagi di dalam kolbunya. Ya, terkadang kita ini kalau sudah 5 waktunya hebat, ngajinya hebat, terkadang kita merasa suci. Lalu melihat orang yang tampilannya tidak meyakinkan. Nah, di dalam hati inilah yang harus diwaspadai. Jangan sampai terburu-buru menilai orang. Kenapa? Karena jatuhnya yang dikhawatirkan rasa ujub, rasa merasa lebih baik daripada yang lainnya. Kan minggu kemarin diajarkan berbaik sangkalah kepada manusia, kepada orang, buruk sangkalah kepada diri sendiri. Orang itu, Bapak Ibu, kalau sering buruk sangka sama orang, sering menilai buruk orang, artinya jangan-jangan penyakit hati saya ini banyak sekali. Seperti itu, nggih. Nah, hati-hati, nggih. Karena seperti itu, Bapak Ibu, kalau sudah tertanam fiilnya Allah yang berlaku kepada seluruh hambanya, berarti kita merasa dekat. Betul, Bapak Ibu? Dekatnya seberapa, Bapak Ibu? Lebih dekat berarti sangat dekat. Tapi terkadang kita tidak pernah takut sama Tuhan, ya. Tidak pernah takut, artinya ketika kita melanggar yang Tuhan tidak sukai. Kebanyakan ketika kita sendiri, tidak ada orang, disitulah terlihat keimanan kita, Bapak Ibu. Nggih? Karena manusia ini beriman ketika banyak orang, tapi ketika sendiri tidak tahu kalbunya seperti apa. Disitulah kita tidak boleh menghakimi orang, menjelekkan orang, karena Allah itu selalu menutupi aib kita ketika kita sendiri. Karena pikiran seringkali liar, Bapak Ibu, ketika sendirian, karena tidak merasa malu dengan manusia. Nah, seperti itu. Tuhannya apalagi, maka basor ada di penglihatannya, kalam ada di ucapannya, kodrat irodat ada di kaki dan tangannya. Masya Allah. Tidak pernah kita ini tafakur dalam penglihatan ini. Tuhan melihatkan saya. Berarti yang pertama melihat siapa, Bapak Ibu? Tuhan. Tapi kenapa kita selalu memandang orang kok jeleknya saja? Tidak boleh, Bapak Ibu, ya. Belajar ilmu ketuhanan, poinnya bagaimana kolbu salim, selamat, suci, bersih. Itu yang diajarkan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu belajar agama kesana kemari umpamanya, dapat ilmu setinggi langit tapi hatinya kotor, kira-kira selamat atau tidak, Bapak Ibu? Tidak selamat, Bapak Ibu, karena Allah hanya melihat keadaan kolbu kita, Bapak Ibu, seperti itu, Kalau sudah seperti itu, kalau kita sudah ikhlas, kita sudah ridho, maka disitulah lepas daripada pengharapan kita kepada Tuhan. Yang tadi belum mengenal Tuhan,
dia sholat minta pahala, dia sholat minta surga, dia sholat minta diselesaikan masalahnya. Ya, betul Bapak Ibu. Tapi ketika sampai ke musyahadah fi'ilnya Tuhan, hilanglah seluruh pengharapan itu dia sadar, oh yang mendirikan saya sholat tegak berdiri seperti alit, ternyata perbuatannya jua. Karena yang menghidupkan, yang mendirikan batang tubuh ialah rohani itu betul Bapak Ibu? Nah, terkadang disinilah kita lupa, nggih. Makanya sering saya katakan, nggih, jangan merasa ada diri. Karena kita berdiri saja tidak mampu Bapak Ibu. Kalau ditinggal yang namanya ruhani ini tadi, ruh nyawa ini tadi loh Bapak Ibu. Kalau napas sudah tidak keluar masuk melalui hidung kita, artinya kita sudah berpindah alam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, masalahnya pulangnya ini husnul khotimah atau su'ul khotimah. Nah, karena nanti pasti ada pertanyaan di alam kubur. Yang pertama apa Bapak Ibu? Bocorannya masih ingat? Kan sudah bocor pertanyaannya. Nah, man rabbuka. Siapa Tuhanmu? Kira-kira apa yang mau kita jawab ketika kita di dunia selalu menuhankan harta benda, menuhankan nafsu kesenangan badan jasmani kita, menuhankan ego diri kita, menuhankan jabatan kita. Kira-kira apa iya mampu menjawab Allah Tuhanku? Nah, ini perlu direnungkan Bapak Ibu, ya? Karena kita masih hidup. Oleh sebab itulah belajar itu hukumnya fardu Bapak Ibu, mohon maaf, jabatan Bapak Ibu, uang Bapak Ibu, segala yang Bapak Ibu punya detik ini tidak mampu menyelamatkan Bapak Ibu. Yang mampu menyelamatkan apa Bapak Ibu? Keimanan, kepercayaan, musyahadah itu tadi Bapak Ibu. Orang kalau sudah yakin percaya, artinya dia hidup menapaki bumi selalu berhati-hati. Karena setiap gerak, setiap diamnya, dia selalu bersama Tuhan. Betul gak Bapak Ibu? Kalau tidak dibersamai Tuhan, tidak bisa minum kopi, tidak bisa minum teh, terbujur kaku dibungkus kain kafannya warnanya yang diharapkan memutihkan kolbu, membersihkan hati kita, pulangnya husnul khotimah. Nah, itu kain kafan Bapak Ibu. Makanya dibungkus kain yang putih. Maka putihkan gerak lakumu, amal ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini jadi hamba, jangan kita ini buruk akhlak di hadapan Tuhan kita. Malu Rasulullah ngajarkan Islam kepada umatnya, tapi umatnya tidak pernah menghormati Tuhan, apalagi nabinya. Cara menghormati nabi kita yang kita bahas kemarin seperti apa Bapak Ibu? Paling tidak sifat kita harus meneladani sifat Rasulullah. Sidik, amanah, tablik, sidik artinya jujur kepada diri sendiri, jujur kepada Tuhan, jujur kepada manusia. Jujurlah bahwa kita ini hakikatnya la haula wala quwata, ternyata illa billah jua. Ternyata yang ada, ternyata yang bergerak, ternyata yang terlihat
hakikatnya, zat sifatnya jua Bapak Ibu. Kita ini ndak ada. Lalu yang mau kita sombongkan itu apa Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Oleh sebab itu, ketika kita menapaki jalan ketuhanan, harus kita ini melalui junjungan Nabi besar kita, melalui tuntunannya. Nggih? Belajar ilmu makrifat harus wajib fardu ain menegakkan sholat 5 waktu. Apabila ada yang mengajarkan ilmu makrifat tetapi tidak mengharuskan sholat, jangan diumpati. Mungkin nabinya bukan Nabi Muhammad, nggak tahu nabinya siapa. Belajar ilmu makrifat harus menegakkan syariat Bapak Ibu. Ini perlu saya garis bawahi. Kenapa? Karena banyak sekali yang belum paham ilmu makrifat lalu merendahkan amal ibadah syariat. Ada juga yang kayak gitu. Wah, itu ustadznya masih sholat, bah. Itu makamnya rendah itu. Nah, Nabi Muhammad aja kakinya sampai bengkak Bapak Ibu sholat. Ya, Nabi kita ini keturunan bukan, sahabat bukan. Ya Allah, mau meninggalkan sholat. Nanti di akhirat ngarep-ngarep siapa? Ya, siapa lo katanya. Islam ndak sholat, ya, ndak boleh Bapak Ibu ya. Kita sebagai umatnya junjungan Nabi besar, ya, harus menegakkan sholat 5 waktu. Belajar ilmu ketuhanan harus rajin sholatnya, rajin zikirnya, rajin amaliyah kebaikannya. Iya Bapak Ibu ya. Tapi sekarang sudah beda. Amal ibadahnya sudah ikhlas lillahi ta'ala. Tidak mengharap surga, tidak takut neraka, tidak mengharap pahala. Ya, karena kalau Allah sudah ridho, selesai sudah Bapak Ibu. Keridhoan Allah itulah yang dikatakan hakikat surga itu sendiri. Sholat kita tidak mampu menghantarkan kita menuju ke surganya Tuhan. Apalagi puasa. Bagaimana kita bisa mengharap surga sedang yang sholat, yang puasa, yang zikir, yang baca Al-Quran, hakikatnya juga kalamnya Bapak bisakah sholat? Bisa enggak? Saya katakan, kalau ngaku bisa, saya minta kalau pas tidur Bapak sholat coba. Atau Ibu sholat pas tidur. Bisa enggak Bapak Ibu? Enggak bisa. Karena 6 sifat sudah Allah angkat. Yang dititipkan cuma 1 sifatnya, sifat hayat. Itu untuk mengajari kita. Seperti itulah engkau berserah diri kepadaku, wahai hambaku. Berserah diri itu totalitas. Totalitas itu sadar sesadar-sadarnya bahwa 7 sifat jikalau tidak diamanahkan ke batang tubuh ini hanya akan menjadi jisim Bapak Ibu, mayat, tidak berfungsi sama sekali. Betul Bapak Ibu? Karena orang tidur nggak punya kehendak, kodrat irodatnya diangkat, apalagi mempunyai kekuatan, nggak mungkin, mustahil. Paham Bapak Ibu? Nah, disitulah kita harus paham bahwa keikhlasan itu menjadi ruhnya ibadah Bapak Ibu. Ketika disuruh sholat sama Allah, melalui junjungan Nabi besar kita, ya kita sholat. Nggak usah banyak-banyak mengharap apa-apa. Toh nyatanya, toh hakikatnya, ruh itu yang mendirikan jasad kok. Kan sudah dibongkar rahasianya di majelis kita. Ruh kita yang
membuat kita bisa berwudu. Ruh kita yang membuat kita bisa takbir. Ya kah? Ruh kita yang bisa membuat kita bisa sujud dan berdiri kembali. Jangan diakui itu perbuatan kita. Oleh sebab itu, ketika ibadah kita mampu mengenal hakikat yang membantu kita ibadah, disitulah timbul yang namanya sifat ikhlas, Bapak Ibu. Ikhlas itu tidak memiliki sehelai rambut pun, karena dari ujung rambut sampai ujung kaki lah maujud bihaqi milik Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya dititipi. Kita ini hanya menjadi kezahiran zat dan sifatnya. Oleh sebab itu setiap sholat disuruh menyaksikan, disuruh syahadat, supaya apa? Tidak lupa diri. Nah, seperti itu loh. Habis sholat masih nipu orang, habis sholat masih membohongi orang, habis sholat masih ngakal-ngakalin orang. Berarti kan merasa ada diri, merasa ada tuh, berarti terpisah. Iya, betul. Zat dan sifat ini esa loh Bapak Ibu. Berarti kita tidak merasa kita disertai Tuhan dimanapun, kapanpun, dan sedang apapun. Nah, seperti itu kalau dikatakan beriman. Nah, beriman itu dia merasa diawasi Tuhan. Ada orang atau tidak ada orang, Bapak Ibu. Kalau ada orang baca Al-Quran, nah, kalau tidak ada orang baca koran, nah, mengikuti berita viral, nah, penjual es teh, nah, ada orang tidak ada orang, tetap kuatkan ibadah, karena Allah selalu menyertai kita, nggih? Seperti itu Bapak Ibu. Oleh sebab itu biasakan, nggih? Ada orang tidak ada orang, tidak ada bedanya. Yang justru berbahaya ketika kita sendiri, karena di situ terlihat hakikat keimanan kita, nggih? Apa yang kita perlakukan kepada diri kita sendiri ketika sepi tidak ada orang, itulah cermin keimanan kita. Nggih? Bapak Ibu, seperti itu. Nggih? Ini tauhidul af'al. Fi'ilnya Allah yang dititipkan ke batang tubuh kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama untuk khususnya diri saya pribadi, nggih? Umumnya ya bagi yang mendengarkan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perbuatan itu nanti ada pertanggungjawabannya, Bapak Ibu? Begitu mudah kita melakukan hal-hal yang tidak Allah sukai, karena terkadang kita tidak paham. Setelah kita berbuat, pengadilan Tuhan menunggu kita, Bapak Ibu. Memang di dunia manusia mungkin nggak ada yang tahu kejahatan kita, tapi Allah mempunyai malaikat yang setiap detik mencatat kebaikan dan keburukan kita. Jangan sampai kita pulang itu malu-maluin Nabi kita. Nabi nggak pernah mengajarkan kita ini jahat sama orang. Nabi tidak pernah mengajarkan kita ini berbuat maksiat, nggih, menjolimi orang, nggih. Nabi itu mengajarkan kita akhlak-akhlak yang mulia. Malu sama Nabi kalau kita masih tidak mampu meneladani sifat beliau. Belum ajarannya loh ini Bapak Ibu, sifatnya baru sifatnya, nggih. Terus sampai kapan? Rasul itu 63 berpulang ke rahmatullah dengan husnul kekasihnya Tuhan kok, Habibullah. Lah kita siapanya? Sekarang umur berapa? Tinggal berapa? Kira-kira besok nih masihkah? Tapi kebanyakan orang kan panjang angan, merasa hidup 10 juta tahun lama. Artinya apa?
Manusia itu merasa selalu hidup abadi, tidak ada pernah ketakutan menghampiri dirinya. Bagaimana nanti kalau pulang belum taubatan nasuha? Tobat Bapak Ibu, tobat. Kalau beriman sama Allah itu beriman zohir dan batin. Dosa ibu, dosa bapak, dosa adik-adik yang tahu Bapak Ibu sendiri. Minta ampun sama Allah, pulang dari sini, mandi taubat, sholat taubat, banyak istighfar. Karena belajar ilmu ketuhanan itu kuncinya kita harus bertaubatan nasuha dulu. Kita belajar ke guru siapapun, ke masaik siapapun, ilmu itu tidak akan menjadi bermanfaat ketika kita datang di dalam keadaan belum bertaubat. Itu loh Bapak Ibu. Artinya apa? Pelajaran hanya keluar masuk saja, tidak memberi kesan. Hati masih keras, sekeras batu. Susah diajak zikir, susah diajak sholat, apalagi sholawat. Kita ada seperti ini, dapat ilmu seperti ini karena kebaikan hati junjungan Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu jasa-jasanya sungguh sangat besar bagi umat kita, umat Islam, umat akhir zaman. Kita sholat diajari, puasa diajari, baca Al-Quran diajari, zikir diajari. Rasa syukur kita itu mana kepada Rasul? Kalau sholawat aja susah banget. Nunggu hari Kamis sholawat aja, Masya Allah. Nunggu hari Kamis, hari yang paling mulia. Loh, dan setiap hari ini nggak mulia Bapak Ibu? Ya Allah, ya Rabb. Setiap hari itu penuh dengan kemuliaan. Karena setiap hari Allah melimpahkan nikmat anugerahnya kepada kita. Lantunkan sholawat dengan penuh cinta kasih lah. Allahumma sholli ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Nabiya Ummi Ahadi bil Ali al-Qadari azim zahir wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Itu mengucapkan dengan penuh cinta kasih Bapak Ibu. Terima kasih ya Rasul, seandainya tidak ada engkau bagaimana kami, gitu loh. Maka Islam ini kan agama yang menyempurnakan, agama yang menyelamatkan. Rasul kita harap-harap syafaatnya. Di dunia males sholawat. Nah ini kan ya sungguh ya kita harus bagaimana ya, nggak enak juga sama Rasul ya. Mengaku cinta tapi sholat berat ya Allah. Yang singkat aja, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, dilantunkan toh. Terima kasih. Sama Rasulnya susah berterima kasih, apalagi dengan Tuhan. Lantunkan di dalam kolbu itu. Kalau kosong waktu luang, dizikirkan. Kolbu itu jangan didiamkan Bapak Ibu ya. Allahu 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 Allah. Terus jangan biarkan kolbu kita kosong daripada menyebut asma Allah. Seperti itu loh Bapak Ibu. Jangan lalu meringankan syariat ketika belajar ilmu ma'rifat. Tidak boleh. Karena syariat itu bentuk dari ketaatan tertinggi kita seorang hamba kepada Tuhan. Tapi kita sudah paham, tidak ada pengakuan, sholatnya ikhlas, zikirnya ikhlas, puasanya juga ikhlas. Hati-hati ya kalau puasa. Jangan sampai kita tersesat di warung-warung goib. Kalau puasa banyak warung goib, yang kelihatan kakinya aja, nangkring kakinya siapa ini orang ditutupi. Nah di rumah suaminya ikut sahur, nah makan kanyang. Siang hari kerja, nah ikut pulang ke sasar di warung gaib, makan siang. Nah pulangnya ikut buka puasa pulang ini ya.
Nggih. Jadi kalau sudah tauhidul af'al, fi'il Allah itu tadi ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita mudah marah, mudah dendam sama orang karena kita sudah tahu ya. Ini tadi bahwa segala sesuatu yang datang kepada kita hakikatnya itu semua kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus hati-hati di dalam kita menapaki hidup di dunia karena seluruh perbuatan akan kembali kepada diri kita. Karena Tuhan mempunyai hukum tebar tuai. Ya? Barang siapa menebar kebaikan, maka keberlimpahan yang akan didapatkan. Ya? Dan terbalik seperti itu pula, barang siapa menanam hal-hal sesuatu yang tidak baik, maka penderitaan, kesengsaraan yang akan datang kepada dirinya Jadi jangan menyalahkan Tuhan ya mulai hari ini ya. Koreksi diri pribadi. Kenapa hidup saya susah? Kenapa hidup saya sengsara? Kenapa hidup saya kok rezekinya soweret? Kenapa keluarga saya kok sering kelahi umpamanya? Jangan menyalahkan siapapun. Koreksi ke diri sendiri. Sudah benarkah syukurnya sama Tuhan? Sudah benar ibadahnya? Sudah betulkah imannya? Ya? Karena saya yakin, ya, karena Rasul sudah mengatakan di dalam hadisnya, ya, bahwa sholat dan sabar merupakan jalannya turun pertolongan dari Allah Subhanahu. Artinya, ketika sholatnya sudah benar, dijalankan dengan kesabaran, maka pertolongan itu tidak jauh dari kehidupan kita, Bapak Ibu. Artinya yang diperbaiki ibadah kita. Mungkin kita selama ini berdiri sholat belum ikhlas. Kita berdiri sholat ini masih banyak keinginannya mungkin ini ya untuk diri saya pribadi. Kalau Bapak Ibu jamaah saya yakinnya sudah ikhlas ya Allah, Masya Allah. Selanjutnya tauhidul sifat dikatakan nurul iman, bahwa di dalam gerak dan diamnya dia sudah mengitikatkan di dalam kolbunya bahwa ini tadi, ternyata saya melihat disertai sifat penglihatan Allah Ta'ala juga. Berarti naik ini tadi Bapak Ibu. Ibarat melihat ikan, tadi bisa ikan itu tidak tenggelam karena fiilnya kalau melihat ikan tuh berenang, kok bisa berenang ya? Yang mati tenggelam, nggak bisa berarti berenangnya karena fiilnya di mana fiilnya? Di hayatnya. Karena kalau ikan tidak hidup tidak bisa bergerak. Nah, seperti itu. Ini mendekatkan paham supaya mudah. Nah, ternyata ketika kita masuk musyahadahnya ke tauhidul sifat, ternyata kita merenung lagi. Ya. Ikan tadi bisa bergerak, bisa melihat, bisa berkehendak. Ternyata di situ Allah titipkan yang namanya sifatnya Allah Subhanahu. Karena ikan tidak mampu melihat karena tanpa kehidupan ruh yang dititipkan ke ikan tidak bisa membuka kelopak seperti itu kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu inilah ketika sudah naik makom musyahadatul sifat, disitulah sudah terpancar yang namanya nurul iman. Cahaya keimanan sudah terpancar, Bapak Ibu. Dia sudah melihat ketujuh sifat ini, ternyata yang selama ini saya akui hanya titipan saja.
maka akan lebih berhati-hati di dalam menjalankan amanah 7 sifatnya. Yang tadinya dia merasa tidak ada orang, berarti Tuhan juga tidak mengawasi mungkin ya. Maka ketika ada uang tercecer, ya sedikit-sedikit lah masuk ke kantong, nggak ada orang lihat ya, mumpung nggak ada yang lihat. Masih mau menjalankan yang namanya mengambil hak milik orang lah. Mumpung nggak ada orang, sedikit aja lah. Yang tercecer ini uangnya 100 juta, saya ambil 1 juta, mungkin nggak ada yang tahu ya. Ya, artinya tidak amanah dengan kodrat irodatnya Allah yang sudah dititipkan ke tangan dan kaki berarti tidak amanah ya. Oleh sebab itu ketika kita sudah mampu musyahadah di sifat, harusnya kalau kita marah, pantang bagi kita memukul ya. Apalagi ini biasanya bapak-bapak ini biasanya karena merasa bekerja lalu merasa berkuasa di keluarga, kalau istrinya salah sedikit dipukulnya, ditendangnya kadang-kadang karena tidak puas, Bemame ini tidak puas ya. Artinya apa? Dia lupa yang untuk memukul ini punyanya siapa, yang untuk menendang ini punyanya siapa. Ketika melakukan gerak itu berarti goplah, lalai, kesadarannya terputus daripada kesadaran ilahi itu setelah mukul, setelah menendang, setelah menampar, akhirnya baru sadar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sadar ya tunggulah keadilan Tuhan. Karena harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Ya. Amanah Tuhan itu bukan untuk berbuat kerusakan di muka bumi, ya Allah. Jangan yang bapak-bapak khususnya, tapi ya ndak semua bapak-bapak, kadang ibu-ibu super power juga. Seperti itu kalau suaminya ini kelihatan takut-takut, berantang bisa terbang ini. Jadi di sini sama, laki-laki atau perempuan tolong dijaga. Ketika kita tersulut emosi kita, diam, bawa zikir. Diam, bawa zikir. Ingat, setiap perbuatan ada pertanggungjawab. Wah, itu bahaya, itu ngeri Bapak Ibu. Kita harus hati-hati, baik berdiam, baik mengalah. Karena mengalah belum tentu kita belum tentu menyenangkan, maksudnya banyak dongkol mengalah ya. Mengalah, berzikir, kita yang sadar kita mengalah ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jangan dilawan ketika ada orang emosi, salah satu diam. Jangan bersahut-sahutan. Ini kuncinya di dalam keluarga. Kalau bersahut-sahutan, nah ini yang menjadi api malah berdiam. Seperti itu. Turunkan dulu api, ibarat api itu turun. Jangan ditambahi, jangan disiram ya. Istighfar, banyak istighfar. Astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billah. Nah kayak gitu. Belajar agama ngakunya umat Nabi, tapi masih pemamai, pemusingan, pemarahan, malu kita sama Rasul kita. Rasul itu sabarnya, Masya Allah Bapak Ibu, ya Allah. Dilempari kotoran tersenyum. Kalau tidak dilempari, dicari orangnya mana nih. Biasanya mau ke masjid ngelempari nih. Nah, Mas dicarinya. Nah, sakit ya Rasul. Nah, ayo, kita jenguk, bawain buah-buahan. Nah, apa artinya? Balaslah kejahatan dengan kebaikan.
Loh, itu loh Rasul ajarkan Bapak Ibu. Nggih? Ini di jalan kecipratan air, wah ya sumpahnya sepanjang jalan kenangan. Nggih? Nggih, mungkin karena waktu kita terbatas Bapak Ibu. Karena materi masih panjang sekali. Kalau kehendak saya ya selesainya mungkin ya. Tapi karena waktu dan tempat terbatas, ya kami mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Karena masih banyak kekurangan, kekhilafan di dalam menyampaikan amanah ilmu ya kepada pian-pian. Ulun mohon maaf, mohon ampun ridhonya dunia akhirat ya. Mungkin pelajaran hari ini kami akhiri cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih. Kami tutup sampai di sini. Kita lanjutkan 2 minggu yang akan datang ya Bapak Ibu. Karena minggu depan saya ada undangan ke Jakarta dan ke Kediri. Ada safari ke Jawa, jadi minggu depan masih libur. Minggu depannya lagi insya Allah kita kembali berjumpa atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.